Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian di rumah pada pagi hari ini? Sudah siap untuk belajar agama Kristen? Ya, Ibu berharap kalian sudah menyiapkan Alkitab dan juga PDF buku siswa kelas 6. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran yang pertama, yaitu ibadah yang sejati. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami hari yang baru. Bahkan hari ini kami boleh kembali bertemu untuk belajar ya Bapa agama Kristen. Tuhan ajarkanlah kepada kami untuk kami mengerti dan memahami setiap pelajaran yang kami terima pada hari ini tentang ibadah yang sejati. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami hikmat dan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan arti ibadah yang sejati. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menuliskan dan menceritakan pengalaman pribadi dalam kaitan dengan ibadah yang berkenaan kepada Allah. Siswa mampu menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud melaksanakan ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Nah, anak-anak, mari kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, silahkan kalian membuka Alkitab kalian di dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Ibu bacakan ya untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya, ayat yang berikutnya adalah terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 26-27. Roma dan Yakobus ini terdapat dalam perjanjian apa nak? Perjanjian baru. Oke, kalian boleh buka Yakobus 1 ayat 26-27. Ibu akan membacakan untuk kalian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Sampai sejauh ini pembacaan ayat firman Tuhan. Anak-anak, menurut kalian, ibadah itu apakah hanya ibadah di gereja? Ya, pasti ya kita ibadah di gereja. Tetapi dalam masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, apakah kita bisa ibadah di gereja? Ya, ibadah yang sejati, apakah ibadah online seperti yang anak-anak lakukan di rumah atau ibadah di rumah? Ya, ini ada ibadah online bersama di rumah atau melakukan mesbah keluarga di rumah. Menurut kalian, ibadah sejati yang seperti apa? Apakah dari ketiga hal ini? Ya, kita akan membahas hari ini tentang ibadah yang sejati, yang Tuhan mau itu seperti apa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang ibadah yang sejati, kita akan membahas ibadah sejati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata ibadah itu artinya adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Ibadah juga sering disebut dengan istilah ibadat,
yaitu segala usaha lahir dan batin sesuai dengan perintah Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan dan keseimbangan hidup, baik itu hidup untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun terhadap alam semesta. Sedangkan arti lain untuk ibadah atau ibadat adalah upacara keagamaan. Nah, anak-anak, sedangkan kata sejati menurut KBBI adalah berarti murni atau sebenarnya atau sebenar-benarnya. Jadi ibadah yang sejati adalah ibadah yang sebenar-benarnya atau ibadah yang benar. Anak-anak, bisa kita simpulkan, ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni atau ibadah yang benar kepada Tuhan. Ibadah juga disebut ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, ibadah tidak hanya sekedar persekutuan, kegiatan seperti tadi di gereja dan di rumah-rumah. Ibadah yang sejati itu bukan juga sekedar kita beribadah setiap hari Minggu dengan rajin pergi ke gereja atau kita ibadah online di rumah. Dan ibadah juga tidak terbatas pada kita memuji Tuhan, menyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Tapi anak-anak, ibadah itu berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita setiap hari. Ya, jadi sikap kita sehari-hari itu adalah ibadah anak-anak. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah melaksanakan ibadah yang sejati dalam kehidupan kalian? Kita akan membahas tentang Roma pasal 12 ayat 1-2. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi anak-anak, ibadah yang sejati itu bukan berarti kita mempersembahkan tubuh kita dengan cara mengorbankan tubuh kita atau menyakiti tubuh kita, itu tidak. Tetapi mempersembahkan tubuh itu berarti memberikan diri kita, mengabdikan semua pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, itu sesuai dengan keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan. Ya. Dan di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, jadi anak-anak, Tuhan mau apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, yang kita katakan, apapun yang kita berikan tindakan untuk orang lain yang ada di sekitar kita, itu harus benar, sesuai ajaran Tuhan dan berkenan kepada Tuhan, seperti yang terdapat dalam ayat yang kedua. Nah, itulah yang dimaksud dengan ibadah yang sejati, memberikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kemudian Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27. Di sana dikatakan bahwa jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Anak-anak, ibadah yang murni atau ibadah yang benar itu adalah mengendalikan lidah. Mengendalikan lidah itu sulit ya. Kalau kita sudah ngomong, itu apapun yang kita ucapkan itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Jadi, Ibu berharap kalian tetap berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ibadah yang murni itu juga mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Siapa di rumah yang pernah mengunjungi yatim piatu? Yatim piatu itu adalah orang atau anak-anak yang tidak mempunyai orang tua lagi. Nah, jadi ibadah itu harus tercermin dalam tingkah laku dan gaya hidup kita. Ya, jadi mengendalikan lidah kita, mengunjungi yatim piatu dan juga janda-janda. Yang terutama adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita mengetahui apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Kita baca Alkitab kita. Kita berdoa, maka kita akan tahu apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Anak-anak, ini ada tindakan kecil menjadi berkat adalah ibadah.
Jadi tindakan kecil seperti apa yang bisa kalian lakukan? Nah, dengan otak kita bisa merancang dan merencanakan hal-hal yang baik dan benar. Dengan tangan kita membantu orang tua. Bukan berarti dengan tangan kita bisa memukul teman kita atau saudara kita. Dan kemudian kaki itu bisa kita gunakan dengan menolong sahabat, bukan untuk menendang orang lain ketika marah. Ya, jadi siapa di sini yang pernah menendang temannya? Nah, itu mulai sekarang kalian segera bertobat ya, tidak menggunakan kaki dengan tidak benar, tidak sesuai kehendak Allah. Lalu, ini ada mulut. Mulut kita gunakan dengan cara mengatakan hal-hal yang baik dan benar atau untuk memuji teman. Bahkan bukan mengeluarkan kata-kata yang menyakiti. Nah, kadang kita mengeluarkan kata-kata itu menyakiti, kita tidak sadar. Kita menyakiti teman kita, mama papa kita, bahkan kita menyakiti Tuhan dengan ucapan-ucapan kita. Nah, yang kalau ada di luar sana itu berbicara kotor. Nah, itu tindakan mereka itu tidak bisa menjadi berkat. Itu tidak menjadi ibadah yang sejati atau ibadah yang murni. Anak-anak, selanjutnya ini ada gambar telinga. Nah, telinga itu apakah kita mendengarkan nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri? Telinga digunakan untuk mendengarkan nasihat guru atau pelajaran di sekolah. Kemudian anak-anak, tindakan kecil yang lainnya bisa menjadi berkat adalah 1. Taat kepada orang tua, sayang kakak adik, rajin belajar, rajin pergi ke gereja, dan tidak terlambat datang ke sekolah dan juga ke gereja. Nah, siapa yang pernah terlambat datang sekolah ke gereja, segera bertobat ya. Ya, kita melakukan ibadah yang sejati, gaya hidup kita, kebiasaan kita, tindakan kita. Ya, bukan hanya kita pergi ke gereja, rajin ke gereja, tetapi kita melakukan seluruh aktivitas kita, anggota tubuh kita dengan benar sesuai kehendak Tuhan. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan dari PKJ 264, apalah arti ibadahmu. Dalam buku kalian itu ada 2 bait, tetapi kita saat ini akan menyanyikan 1 bait saja ya. Oke, siap memuji Tuhan ya anak-anak? Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ya anak-anak, dari lagu ini kita bisa belajar bahwa ibadah yang sejati adalah mengasihi sesama kita. Ibadah sejati adalah berkenan kepada Tuhan, jujur dan tulus hati kita kepada Tuhan. Selanjutnya kalian bisa melihat tugas kalian ya. Ibu akan memberikan 2 tugas untuk kalian, tugas tertulis dan tugas portofolio. Silahkan terlebih dahulu kalian membaca buku siswa halaman 1-2
dan menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 2. Nomor 3 sampai 7 kalian jawab sendiri ya. Kemudian tugas portofolionya ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang murni, ibadah yang kudus dan berkenan kepada Tuhan adalah menyerahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Tuhan, bantulah kami, anak-anak-Mu, untuk taat kepada perintah Tuhan, khususnya melakukan tindakan kecil yang menjadi berkat sebagai bentuk ibadah kami, sebagai bentuk rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami hari demi hari. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami menggunakan anggota tubuh kami dengan tidak benar, menyakiti hati orang lain, terlebih lagi menyakiti hati-Mu Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu memohon ampun dan kiranya Engkau mengampuni kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang begitu indah yang sudah kami terima ya Bapa, dan kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang semakin hari semakin taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembelajaran kami berikutnya ya Bapa, bahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengerjakan anak-anak, tetap semangat dan Jesus bless you.